Bab 7. Menurut Anda siapa Anda? Terima kasih telah menyelamatkan saya 10 tahun lalu. Tepat ketika manajer Suwandi berkata seperti itu, seisi ruang VIP itu menjadi sunyi senyap seolah ruangan itu telah diatur dengan mode bisu. Semua orang merasa napas mereka seolah berhenti setelah mereka mendengar sesuatu yang tidak dapat mereka percaya. Listio ialah penyelamat Selena. View. Vina dan semua teman sekelas lainnya merasa begitu terkejut sampai mereka merasakan jantung mereka ada di tenggorokan mereka. Pikiran mereka diliputi dengan keterkejutan dan keheranan. Orang yang diselamatkan tidak lain adalah Selena. Seseorang yang memiliki aura bak ratu yang menakutkan di kota Jakarta. Listio telah menyelamatkan hidup wanita itu. Terlebih, Listio dan Tuan Muda Bagas memiliki hubungan yang sangat dekat yang berarti ia akan melambung tinggi dari posisinya saat ini. Cukup tinggi untuk maju ke kelas orang-orang kaya tingkat atas. Di saat inilah, semua orang memandang Listio dengan penuh hormat. Apalagi ketika manajer Suwandi memimpin rombongan pelayan meninggalkan ruang VIP dengan hormat. Semua teman sekelas langsung saja riuh bersemangat. Mereka mengelilingi Listio seolah mereka bintang yang mengelilingi bulan. Listio, kamu sangat luar biasa. Aku tidak percaya bahwa kamu itu menyelamat Selena. Ya Tuhan. Semua minuman beralkohol ini adalah minuman berharga Selena. Bahkan orang-orang hebat tingkat atas di kota Jakarta tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Sekarang, ia menghadiahkan semuanya untukmu. Ini akan menelan biaya setidaknya puluhan juta. Ketua kelas, kami akan meminta tolong padamu di masa depan ya. Vina dan teman sekelas lainnya menatap Listio dengan mata berbinar. Beberapa wanita pemberani bahkan mulai memeluk lengan si pria sembari menggosok-gosokkan tubuh mereka tanpa henti dengan centilnya. Mereka berusaha menyenangkan pria itu semaksimal mungkin. Bukan hanya mereka saja. Bahkan Liana pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Listio dengan pandangan baru kali ini. Matanya menunjukkan keterkejutan besar, apalagi setelah membandingkannya dengan suaminya yang duduk diam di sampingnya. Rasa kehilangannya menjadi semakin lebih kuat. Bagaimana pria lain bisa begitu mempesona? Sementara Lintang harus menjadi orang yang begitu menyedihkan. Namun, alih-alih menerima pujian gila dari mereka semua dengan positif, pikiran Listio dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan saat ini. Itu karena pria itu bahkan tidak ingat kapan dirinya benar-benar menyelamatkan Selena. Terutama karena itu seharusnya terjadi 10 tahun yang lalu. Saat itu, ia masih berstatus mahasiswa. Bagaimana mungkin ia menyelamatkan seseorang? Mungkin, aku telah menyelamatkannya secara tidak sengaja, pikir Listio dalam hati. Listio menggelengkan kepalanya saat itu juga. Pria itu mencoba menghilangkan kegelisahan dari pikirannya. Si pria bahkan benar-benar percaya kalau dia memang penyelamat Selena. Terutama setelah ia disanjung oleh semua orang. Sementara waktu, masa depannya tampak tak terbatas. Khususnya, setelah si manajer itu menyadari kalau Liana ikut menatapnya dengan tatapan yang penuh kemegahan. Menyebabkan kesombongannya meroket. Teman-teman sekelasku, karena Lintang tidak mampu membayar, maka aku yang akan membayar pesanan hari ini. Begitu kata-kata itu keluar, tanggapan di ruang VIP kembali riuh. Di mata semua orang, sosok Listio tampak jauh lebih tinggi. Hahaha, ketua kelas sangat menakjubkan. Tidak seperti seseorang yang melampaui kemampuan seseorang untuk terlihat mengesankan. Bertingkah seperti bajingan sok ketika dirinya bahkan tidak mampu membayar. Itu benar, ketua kelas kita masih yang perkasa dan mendominasi. Menurutku Liana seharusnya menikah dengan ketua kelas sejak awal. Hehe, Dewi Liana. Kenapa tidak kamu tendang saja sampah tak berguna di sampingmu itu sekarang? Kamu dan ketua kelas pasti cocok menjadi pasangan. Kerumunan terus riuh. Suara mereka penuh dengan penghinaan terhadap Lintang. Mereka semua bermaksud untuk menjodohkan Liana dengan Listio. Setelah mendengarkan teriakan teman-teman sekelasnya, wajah cantik Liana memerah dan memucat. Itu belum semua. Saat ini, Vina berkata kepada Lintang dengan nada sarkastik. Lintang, apakah kamu melihat sekarang hebat sekali ketua kelas kita? Dan betapa tidak bergunanya kamu. Apa hakmu untuk bersama Liana? Aku sarankan kamu untuk meninggalkan Liana dengan cepat. Berhenti mencari masalah. Kata-kata Vina sepertinya mencerminkan pikiran semua orang.
Tatapan semua orang tertuju pada Lintang serempak. Seolah-olah mereka sedang menonton badut. Pria itu ialah lelucon belaka. Namun, si pria tidak hanya tidak merasa kesal, justru sebaliknya. Senyum penuh makna tersungging di mukanya. Benarkah? Setelah pria itu selesai berbicara, ia berdiri perlahan. Matanya menyapu semua orang yang hadir. Semoga kalian masih bisa tertawa bahagia nanti. Apa yang pria itu coba katakan? Semua orang di ruang VIP itu mengerutkan kening. Saat mereka ingin terus mengejek dan menertawakan Lintang, mereka melihat si pria berbicara langsung kepada Liana. Aku akan menunggumu di luar. Setelah selesai berbicara, Lintang meninggalkan ruang VIP tanpa memandang mereka semua untuk kedua kalinya. Cih, dasar orang yang kasar. Ia benar-benar sebuah lelucon. Namun, dirinya sendiri bahkan tidak bisa membiarkan orang lain menertawakannya. Seru Vina yang wajah cantiknya menunjukkan ekspresi yang sangat jelek karena ia begitu jijik dengan suami Liana itu. Orang-orang di kerumunan pun juga berpikir bagaimana Lintang pergi dengan marah terasa sangat memalukan. Itu membuatnya menjadi bahan lelucon. Abaikan dia. Pria itu pasti merasa terlalu malu untuk tinggal di sini. Itu sebabnya ia membuat pilihan yang bijaksana dengan pergi. Benar, apa haknya untuk membandingkan dirinya dengan ketua kelas kita? Hahaha, lebih baik pergi saja. Benar-benar pengangguran yang tidak berguna. Ayo kita makan sendiri. Semua orang tertawa dan bercanda. Seolah-olah mereka tidak terpengaruh dengan kepergian Lintang. Kecuali Liana. Wanita itu memandang ke arah pintu ruang VIP yang kosong. Kekecewaan di hatinya sudah mencapai batas maksimalnya. Suaminya gagal mempertahankan citranya dan bahkan menjadi bahan lelucon. Sekarang, pria itu pergi dengan marah dan kehilangan kesabarannya. Senyum pahit kembali menghiasi muka Liana, membuatnya merasa sedih. Satu demi satu piring dengan hidangan istimewa dibawa oleh para pelayan dengan hormat. Vina, Listio, dan teman sekelas lainnya mulai mencicipi makanan dan minuman secara bersamaan. Mereka benar-benar sangat gembira. Di sela-sela acara makan malam, hampir semua orang memuji Listio ibarat dirinya ialah idola mereka. Pria itu menerima semua rasa hormat dan kekaguman dari teman-teman sekelasnya. Namun, itu segera berubah. Tok, tok, tok. Terdengar suara langkah kaki yang bergema keras satu demi satu. Semua orang hanya bisa melihat manajer Suwandi. Pria yang berada di sini tadi, kembali memasuki ruangan. Tuan Fed, nona muda kami datang untuk bersulang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruang VIP meletakkan peralatan makan mereka dan berdiri serempak. Nona Madu, tentu saja yang dimaksud oleh si manajer mengacu pada Selena. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka tidak pernah membayangkan sekalipun dalam mimpi mereka kalau mereka bisa menyaksikan Selena bersulang untuk Listio. Dalam waktu singkat, mereka menjadi sangat bersemangat sekaligus gelisah. Sementara itu, Listio, si manajer departemen grup Harja juga merasa senang. Wajahnya memerah. Bagus. Tolong biarkan nona muda Selena masuk. Sikap sopan Listio mendapat pandangan sekilas dari Vina, Liana, dan kawan lainnya. Saat ini, tatapan semua orang terfokus pada pintu masuk. Mereka benar-benar mengawasi kedatangan Selena langsung. Suara langkah kaki terdengar keras saat seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala perlahan muncul di hadapan semua orang. Dia tidak lain ialah Selena Astari. Tidak hanya Selena saja, tetapi wanita itu diikuti oleh Andi dan sekelompok pria besar berjas. Kehadiran mereka yang perkasa sangat menakutkan bagi semua orang di ruang VIP. Namun, tepat setelah Selena memasuki ruang VIP dan melirik kerumunan, alisnya yang halus sedikit berkerut. Si nona muda bertanya, "Di mana Tuan Fed?" "Hah?" Begitu Selena bertanya, manajer Suwandi, Listio, dan semua orang langsung terdiam. Firasat buruk mulai muncul di benak mereka. Manajer Suwandi cepat-cepat berkata dengan nada hati-hati, "Nona muda, bukankah Tuan Fed ada di sini?" Mendengar itu, manajer Suwandi mau tak mau menunjuk Listio yang berdiri. Listio juga dengan cepat mengambil gelasnya dan berkata dengan hormat, "Halo, nona muda Selena. Saya Listio. Tuan Fed yang Anda maksud. Menyelamatkan hidup Anda saat itu bukanlah masalah sama sekali. Nona muda,
Anda tidak harus merasa terbebani olehnya. Apa? Ketika si wanita mendengar perkataan Listio, kilatan dingin mendadak muncul di mata indah Selena. Apalagi setelah melihat bangku kosong di samping Liana. Dengan seketika, ia langsung memahami sesuatu. Wanita itu melangkahkan kakinya menuju Listio. Begitu mereka melihat Selena memasuki ruang VIP, Liana, Vina, dan teman sekelas lainnya merasa semakin gugup di hati mereka. Rasa hormat mereka terhadap Listio hampir mencapai puncak tertinggi. Seolah-olah semua orang bisa melihat kalau Selena akan bersulang demi Listio dengan hormat. Adapun Listio juga sempat mengalami sesak napas. Ketika pria itu melihat Selena mendekatinya, kesombongan dalam hatinya pun membara. Tepat sebelum Selena berdiri di depannya, Listio mengangkat gelas anggurnya dengan cepat karena dirinya merasa perlu mengatakan sesuatu. Namun, sebelum kata-katanya bahkan bisa keluar dari mulutnya, terjadi sesuatu. Plak, sebuah tamparan keras menghantam si pria, mengejutkan semua orang. Tamparan itu hampir membuatnya tersandung. Di saat yang bersamaan, suara dingin Selena turut mendampingi tamparan itu. Anda pikir Anda siapa? Beraninya Anda menyamar sebagai Tuan Fed.